Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan semangat, tidak mengantuk ya. Karena ini waktu jam istirahat sebenarnya. Pertemuan kita yang kedua pada minggu yang ketiga ya ini ya. Kita melaksanakan daring. Yaitu tentang tahapan budidaya tanaman sayuran. Oh ya anak, ibu lupa. Sebelum kita memulai sesuatu kan kita harus berdoa dulu ya. Maaf ya. Mari kita berdoa bersama-sama, moga-moga apa yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat ya, dan artinya mudah diterima. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Saya kembali tadi ke materi judul yang Ibu sampaikan pada sore hari ini, yaitu tahapan budidaya tanaman sayuran. Sebelum Ibu menyampaikan tentang kompetensi dasar, saya menyinggung tugas yang minggu lalu. Sudah ada 2 tugas yang Ibu kirim ya. Yang pertama tentang pengelompokan jenis sayuran. Banyak saya temukan jenis sayuran yang kalian tulis di bagian batang, yaitu ada pohon pisang dan ada pohon kelapa ya, kalau nggak salah ya anak. Nah, di sini Ibu kembali menjelaskan bahwa tanaman sayuran itu ciri-cirinya ya, yaitu memiliki batang yang lemah, memiliki umur yang pendek. Kemudian ada juga yang sekali dipanen itu habis. Nah, kalau batang pisang mungkin bisa disayur ya. Ibu sih sebenarnya belum pernah makan sayur batang pisang. Tapi kalau batang kelapa pernah, namanya umbut. Ibu pernah makan. Bisa disayur tetapi tidak menjadi bahan utama untuk dibuat sayur. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa memahami itu salah satu ciri untuk mengenal namanya jenis sayuran. Kemudian apa ya? Saya masuk aja ke penilaian harian 1 itu tentang sarana yang Ibu sampaikan. Di situ di gambar buku paket kalian memang ada alat untuk pemeliharaan tanaman ya. Ada gembor, gambar gembor, dan ada sprayer. Kalau di buku paket memang tertukar di situ anak. Sebenarnya sprayer itu yang ada, yang gembor itu kayak cerek, ya. Ya itu aja yang ibu bisa sampaikan mengenai tugas yang kemarin. Seandainya kita tetap muka, mungkin Ibu bisa menjelaskan banyak tentang jenis-jenis sayuran karena kita hanya daring. Ya hanya itu aja dulu yang Ibu sampaikannya. Ibu langsung masuk aja ke materi yang berikutnya. Itu tadi tentang tahapan budidaya tanaman sayuran. Kompetensi dasar yaitu memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. Kemudian bagian prakteknya adalah mempraktikkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Tujuan yang pembelajaran yang ingin dicapai adalah untuk teorinya, yaitu memahami tahapan budidaya tanaman sayuran, termasuk persiapan lahan, media, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pemeliharaan, dan pemanenan. Yang kedua, mengidentifikasi budidaya tanaman sayuran yang ada di daerah masing-masing. Maksudnya ini mengidentifikasi, mengapa kita mengidentifikasi tanaman sayuran? Karena kalau kita mau bertanam itu kita harus mengkondisikan dengan lingkungan di sekitar. Jadi jangan kita hanya mau
langsung ini deh, ini yang saya mau tanam. Ya tentu disesuaikan dengan lingkungan kita ya. Nomor 3, memahami proses pemeliharaan tanaman sayuran pada lahan atau polybag, modifikasi media tanaman sayuran. Bagian prakteknya yaitu membuat perencanaan praktek menanam tanaman sayuran dengan beberapa teknik, bertanam secara berkelompok. Kelima, melakukan praktek budidaya tanaman sayuran dengan media tanam pada lahan, polybag atau modifikasi media tanaman hidroponik dan vertikultur sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. 6, melakukan pemeliharaan tanaman sayuran pada lahan, polybag atau modifikasi media tanaman. Yang ketujuh, mempresentasikan laporan kegiatan praktik dan pemeliharaan media budidaya tanaman sayuran. Di sini mempresentasikan tentu tidak bisa ya, karena kita sekarang masih dalam keadaan pembelajaran daring. Kemudian ini tahapan-tahapannya ya. Tahapan budidaya tanaman sayuran secara umum. Yang biasanya petani itu yang dilakukan adalah pertama pembibitan, mengetahui syarat benih yang baik. Kemudian kedua, pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Yang berikut, penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, pemeliharaan. Ya biasa kalian memelihara tanaman, disiram, penyulaman, ada penyiangan, pembumbunan di tanahnya itu yang dikorek-korek ya anak-anak ya, dikumpulkan. Penyulaman tadi itu yang bagian kedua itu adalah artinya kalau ada tanaman yang tidak normal itu diganti. Di situ biasanya kelebihannya kalau kita menyemai benih itu disemai sebelum ditanam ya. Itu kelemahannya untuk mengganti tanaman yang tidak normal tadi. Ada penyiangan dilakukan mengendalikan hama dan penyakit tanpa tanaman serta gulma. Gulma itu artinya tanaman yang kita tidak inginkan. Biasanya kan kalau kita tanaman kita itu banyak tumbuh tanaman-tanaman kecil ya. Itu namanya gulma. Kemudian yang E, pemupukan harus dilakukan dengan cara yang tepat, jenis dan dosisnya dan waktunya. Pengendalian organisme pengganggu tanaman yang disingkat OPT harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat. Yang berikut pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh, merambat atau berbatang lemah. Yang berikut pemanenan dan yang keenam pasca panen. Nah, ini tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan petani. Atau kalau kita juga bertani seperti itu secara pada umumnya ya yang dilakukan langkah-langkah seperti itu. Kemudian yang berikut, yang tadi tahapan pertama adalah pembibitan. Di sini Ibu memberikan gambar, menayangkan sebuah pembibitan yaitu biji cabai. Kemudian benih yang baik adalah benih yang bersih dari kotoran, benih yang berisi. Maksudnya kalau kalian mau mencari benih yang baik ya, seperti itu, warna cerah dan ukuran normal. Normal itu maksudnya itu seragam. Mungkin kalau misalnya besar semuanya. Kemudian media semai yang digunakan untuk biasa menyemai itu tanah dicampur dengan pasir. Kenapa dicampur pasir? Itu kan pasir kan ada butir-butiran ya. Kemudian dikasih arang sekam karena arang sekam itu panas jadi supaya mudah berkecambah. Penyemaian, ini ada gambarnya penyemaian. Gambar penyemaian yaitu yang disebut dengan penyemaian benih yang ditabur di atas tanah yang gembur. Ya supaya nanti kalau tumbuh tanamannya kan mudah dicabut ya. Itu gunanya tadi dicampur dengan pasir. Nah, seperti ini ya anak ya.
pembibitan. Tidak semua biji itu bisa disemai, anak. Tergantung jenis tanamannya. Kalau bijinya halus bisa disemai. Kalau bijinya gede, besar-besar butirannya seperti jagung ya nggak perlu disemai, langsung aja ditanam. Itu tergantung ya jenis tanamannya. Bisa ditanam langsung, bisa disemai dulu. Baik ya anak-anak ya, kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah ini dia benih yang sudah tumbuh. Kemudian kalau sudah tumbuh baru dipisah-pisah dari tempat penyemaian, itu namanya pembibitan. Jadi benih dan bibit itu beda ya. Kalau bibit, pembibitan itu artinya tanaman yang sudah tumbuh, tanaman kecil yang sudah tumbuh ya, itu namanya pembibitan. Disapi ya. Ini Ibu berikan contohnya di sini. Itu sudah dipindahkan ke polybag kecil-kecil. Nanti kalau mau ditanam, ya tinggal itu aja ya, di polybagnya itu ditanam di dalam lubang. Misalnya kalau kita mau bertanam di lubang, pakai lahan. Kemudian yang kedua, pengolahan tanah. Apa tuh? Persiapan media tanam pot. Tujuannya apa? Untuk memperoleh struktur tanah yang dibutuhkan bagi pertumbuhan benih atau akar. Membunuh gulma, meratakan tanah, menyatukan pupuk dengan tanah. Itu guna kita melakukan pengolahan tanah kalau kita mau bertanam. Ya supaya tanahnya gembur ya, mudah ditanami, tidak keras. Nah kemudian ini persiapan media tanam, pengolahan tanah. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, kemudian ini penanaman yang dilakukan anak-anak dan ibu-ibu. Ada yang ditanam langsung dan ada yang penanaman melalui penyemaian. Yang seperti pada gambar yang ibu-ibu itu tanaman yang melalui penyemaian ya. Itu ada bibitnya, baru ibu-ibunya nanam di lahan yang sudah dilubangi di situ. Kalau ini anak-anak seperti kalian pakai baju seragam, ini adalah langsung penanaman benih yang langsung dilakukan tanpa penyemaian. Lanjut ya. Kemudian pemeliharaan tanaman. Nah, ini Ibu berikan gambar A, penyiraman dan pemasangan ajir. Nah, kalian melihat itu penyiraman yang digunakan adalah alat yang disebut dengan gembor ya. Kemudian untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat itu pemasangan ajir atau turus ya, yang tanaman buncis misalnya ya, yang merambat ya, berbatang lemah seperti tomat, batangnya lemah, itu bisa menggunakan semuanya ajir atau turus. Nah ini penyulaman. Penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Nah ini petaninya sedang melihat tanamannya yang mana yang bisa diganti supaya nanti kalau panennya seragam semuanya. Nah itulah kelebihannya kita kita melakukan penyemaian. Jadi ada cadangan tanaman untuk mengganti tanaman yang tidak normal. Kemudian yang berikut adalah penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Saya ulangi ya, penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Sudah tahu kan tadi yang disebut dengan gulma ya? Itu kalian bisa memperhatikan tanaman, banyak rumput-rumput di sekitar tanaman utama, itu yang disebut dengan gulma. Kemudian penimbunan dan penggemburan dilakukan untuk memperbaiki sifat tanah tempat tumbuhnya tanaman. Itu dibuatkan
parit-parit ya, gundukan. Pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Kalau ini bertani di lahan ya, kalau misalnya kalian punya tanaman di pot, kalian gembur-gemburkan tanahnya. Biasanya kan tanaman itu kalau disiram terus ya, biasanya tanahnya padat ya, keras ya. Nah, kalau kita sekali-kali cungkil-cungkil tanahnya, digembur-gembur tanahnya supaya ada udara ya untuk tanaman tersebut. Dia kan memerlukan juga sirkulasi udara akar itu ya. Jadi supaya tidak keras ya bisa digembur-gembur supaya tanamannya bisa penyerapan airnya juga bisa lancar, nggak lari kemana-mana airnya gitu ya. Jadi bisa diserap oleh akar. Itu gunanya. Jadi jangan kalian hanya menyiram aja. Tapi sekali-kali digembur-gembur itu tanahnya tuh di bawah, di dekat pohonnya ya. Nah ini Bu I ini pintar karena dia bertanam di rumahnya Nana. Itu tadi ya. Jadi itu salah satu pemeliharaan tanaman juga. Kalau misalnya tanamannya daun biasanya pucuknya tuh rusak ya, langsung aja dipotong. Kita tunggu cabangnya lagi tumbuh. Itu salah satu juga artinya kita memperhatikan tanaman untuk pertumbuhannya ya. Jadi tanaman saja kalau diperhatikan pasti nanti hasilnya tidak mengecewakan. Begitu ya anak-anak ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita buat ya diperhatikan. Kalau kita mau hasilnya baik. Ibu lanjut ya. Yaitu ini tadi bagian C penyiangan dan pembumbunan. Kemudian ini pemupukan. Pemupukan harus dilakukan dengan tepat caranya ya. Jenis dan dosisnya. Biasanya kalau kita menggunakan pupuk buatan itu ya. Biasa itu ada aturannya di kemasannya di situ. Ya ikuti aja kemasan yang ada di situ. Kalau kita mau menggunakan pupuk organik, seperti yang Ibu contohkan ini, pupuk organik itu apa saja? Biasanya kotoran hewan ya, biasa ada tuh dijual di tempat penjual bunga itu biasa ya ada itu ya. Toko tani. Kemudian pengendalian organisme pengganggu tanaman atau penggunaan pestisida. Begitu ya tadi. Lanjut yaitu panen. Nah ini anak-anak ramenya ya anak-anak. Ini adalah kakak kelasmu. Sekarang mereka sudah kelas 3. Waktu kalau di sekolah kita prakteknya itu menggunakan hidroponik. Nah seperti ini kalian melihat tanaman kakak kelasnya itu subur-subur. Panen adalah pemetikan hasil budidaya sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya. Ini panen kangkung yang dilakukan oleh ibu-ibu, yaitu tanaman kangkung ya yang yang tempatnya di lahan. Kalau ini kakak kelasnya sawi secara hidroponik. Ibu sengaja tunjukkan di sini tanaman hidroponik supaya kalian tahu bahwa kalau pembelajaran prakarya untuk budidaya tanaman, ibu belajar, ibu juga mengatakan belajar karena ibu juga masih belajar. Belajar itu tanaman hidroponik menggunakan media air ya selain tanah. Mungkin di pertemuan yang ketiga baru ibu contohkan tentang hidroponik. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri. Ya, ibu hanya menyampaikan aja materinya. Ya. Bagus ya dilihat nenek-nenek, seneng ya, subur-subur. Menyenangkan. Jadi artinya kita tidak kecewa, tidak sia-sia tenaga kita memelihara tanaman yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikut
yaitu pasca panen. Pasca panen tahapannya yang dilakukan adalah tentunya mengumpulkan hasil panen. Setelah terkumpul baru disortir, ya. Baru setelah hasil sortiran itu yang Ibu tunjukkan gambarnya. Nah, apa tujuannya kita menyortir tanaman tersebut? Itu ada mencegah kualitas menurun, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing. Artinya itu mencegah kontaminasi bahan asing itu misalnya tanah hasil panen itu banyak lumpurnya, banyak tanahnya ya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi kualitas dari hasil panen tersebut. Misalnya ada pasir-pasirnya, jadi semuanya itu dipisahkan dipisahkan ya. Nah, kemudian yang keempat mencegah kerusakan fisik. Nah, ya seperti itu tadi ya. Itulah tujuannya kita memisahkan, melakukan penyortiran setelah kita melakukan pemanenan. Nah, itu tadi tahapan-tahapan budidaya tanaman sayuran ya anak-anak ya. Di sini Ibu tidak bisa kalian melakukan belajar ya, belajar bertanam untuk mengisi-ngisi waktu kalian. Apa saja yang bisa kalian tanam, disesuaikan aja, misalnya di pot ambil atau di polybag atau benda-benda bekas-bekas kaleng apakah di situ bisa dimanfaatkan ya. Kalian belajar memanfaatkan apa yang bisa gitu. Yang penting kalian mau berbuat, itu kan tujuannya prakarya. Jadi apa yang bisa kalian lakukan silakan. Nanti kan lama-lama berkembang pemikirannya, nanti bisa lebih baik lagi apa yang kalian lakukan. Jadi coba-coba aja. Nanti kalau memang kalian mau mencoba, ikuti tahapannya tadi. Mulai dari sekarang boleh ikuti tahapan-tahapannya. Terus apa yang kalian lakukan catat. Begitu ya, dicatat. Misalnya apa tadi yang pertama ini? Perencanaan. Ini contoh ya, contoh tahapan. Tentu seperti ini Ibu contohkan contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Kalau kita mau melakukan sesuatu tentu kan kita punya perencanaan ya. Apa yang mau dilakukan? Oh, saya mau menanam jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Itu berpikir dulu apa yang saya mau mau ditanam. Kemudian menentukan apa yang mau dipakai tempatnya. Saya tidak punya lahan, menggunakan ini aja, pot aja misalnya atau polybag. Itu masuk semua dalam perencanaan. Kemudian ingat buat jadwalnya, itu tadi apa yang kalian lakukan catat. Biasakan untuk disiplin mencatat sesuatu gitu ya. Membuat jadwal kegiatan budidaya tanaman. Ya hal-hal seperti itu anak-anak sangat banyak loh manfaatnya kalau kita belajar mengatur waktu. Oh saya harus catat ini. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita nantinya, ke depannya. Lebih tertata. Belajar aja sedikit-sedikit gitu ya. Biasakan. Kemudian menyusun kebutuhan sarana dan alat. Bahannya apa saja yang digunakan. Nah, di sini bagian E menentukan tugas individu itu kalau kita kerja berkelompok seperti yang Ibu terapkan di tatap muka. Kakak kelasnya itu kan berkelompok ya, tidak mungkin artinya bertanam per individu ya. Jadi dikerjakan secara berkelompok, makanya di situ ditentukan tugas individu. Kenapa perlu tugas individu kalau kita berkelompok? Supaya punya tanggung jawab. Masing-masing ada tanggung jawabnya. Jangan hanya 1-2 orang saja yang terlibat, sementara yang lainnya tidak bekerja, toh juga akhirnya dapat nilai. Kan nggak bagus ya. Tapi nanti intinya yang rugi juga yang tidak melakukan apa-apa. Nah itu di dalam perencanaan itu semua yang tercantum ya, yang ada di dalam perencanaan. Menentukan jenis tanaman apa dulu yang
mau ditanam, ingat kalau mau mencari jenis jenis tanaman yang mau ditanam itu disesuaikan ya anak-anak ya. Yang kedua yaitu persiapan sarana, bahan, dan alat. Nah itu catat aja. Jadi apa yang kalian lakukan catat, biasakan mencatat gitu ya anak-anak ya. Supaya tidak lupa. Tahapan budidaya tanaman sayuran, ini kangkung ya, salah ibu ya. Tulis. Dibetulkan aja. Ya, kangkung namanya di situ. Oh ya, ibu juga ingat anak-anak ada yang mengirim WA ke ibu itu tulisannya salah, tapi bisa kok dibaca. Ibu lupa sih, tapi masih ingat saya itu anak-anak itu. Kemudian ini tahapannya pengolahan tanah, penanaman benih yang sudah tumbuh. Nah, kalau misalnya kalian pengolahan tanah ini kan termasuk kalau kalian masukkan tanah di dalam pot ya. Biasanya kalau kita menggunakan pot itu anak kembali ke materi yang lalu, itu biasanya dibuatkan kerikil ya. Apa gunanya? Kerikil itu di dalam pot itu atau alas dasarnya ya, dasar di dalam wadah tanaman itu diberi kerikil supaya drainasenya lancar ya, tidak tersumbat airnya. Itu kan kalau tanah itu disiram terus kan lama-lama kan jadi padat, keras ya. Nah itu kegunaannya diberi kerikil, batu-batu pecahan batu bata ya. Nah itu bisa juga styrofoam juga bisa anak, styrofoam kalau nggak ada batu bata ya. Kalau batu bata sih enak karena dia menyerap air juga kan, dingin. Kemudian penanaman benih. Terus yang berikutnya benih yang sudah tumbuh boleh ditanam langsung. Ya silakan aja dilakukan itu ya. Mulai sekarang kalian bisa mencoba, dicatat aja nanti akan ibu minta tugas itu. Kalau mau sekarang boleh, walaupun ibu belum memberikan tugas, boleh kalian lakukan sekarang. Itu ya, kalau asal jangan kalian beli tanaman yang sudah tumbuh di mana tuh? Di tempat bunga dan lain sebagainya ya. Kamu yang mengerjakannya. Ibu minta kalian jujur, sportif aja ya, jangan ngada-ngada gitu ya. Jadi walaupun ibu tidak melihat, silakan kalian lakukan apa yang kalian bisa. Jangan juga memaksakan diri, artinya sebisa kamu apa yang kamu bisa perbuat. Ya, ibu harapkan seperti itu. Jangan mau tampil bagus tapi bukan kamu yang ngerjakan. Ibu nggak suka yang seperti itu. Kalian tidak jujur namanya itu. Ya. Kalau memang mati ya laporkan aja mati. Oh umur sekian hari sudah mati bu, nggak apa-apa. Mati nggak apa-apa. Nanti di situ dipelajari. Oh kalau tanamannya mati berarti saya kurang menyiram. Oh berarti saya kurang memperhatikan untuk digembur-gembur tanahnya. Jadi di situ kalian bisa mengetahui satu pengalaman yang kita temukan kalau kita gagal dalam melakukan sesuatu. Jadi untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi. Jadi jangan takut melaporkan. Seperti juga kakak kelas yang tahun-tahun lalu, kalau dia bertanam, pada takut kalau tanamannya mati. Padahal itu nggak perlu kalian takut. Laporkan aja karena mereka juga ibu berikan tugas tetap ada namanya pengamatan. Kalau melakukan pengamatan berarti ada laporan pengamatannya, berarti dia memelihara tanamannya kan, dia pasti memperhatikan. Seperti hidroponik, oh airnya kurang. Kalau nggak diperhatikan sempat airnya habis, layu tanamannya kan baru diisi lagi. Jadi di situ bisa mengetahui artinya kesalahannya dalam memelihara tanaman. Itu ya anak ya. Nah di sini ibu contohkan kangkung, karena kangkung memiliki umur hanya 27 hari sudah bisa diambil dipetik.
Jadi kalau misalnya kalian punya rumah yang sering kena banjir seperti tempatnya Ibu, jangan bertanam yang tanaman yang umurnya lama-lama, ya. Ya kalian kan tahu aja di Samarinda ini daerah banjir ya, di mana-mana banjir ya. Jadi apa namanya, tanamannya sudah tumbuh bagus kelihatan, tiba-tiba banjir, mati lagi, malas sudah rasanya bertanam. Itu ya anak ya, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau tugas yang kemarin. Yang pertama dari Vidya Saskia Ersa 7A. Bu, saya ingin bertanya, apakah tisu yang dibasahkan air bisa menjadi media tanam untuk tanaman tertentu? Tisu ya? Ya. Kalau yang ditanyakan tanaman tertentu ya, kalau kalian mau buat hobi kan kecambah ya. Tapi kalau misalnya untuk dibuat sebagai apa ya, media untuk tanaman, artinya ditunggu sampai agak besar ya. Kalau togi kan sebentar aja ya, anaknya paling 2-3 hari sudah bisa dipetik ya. Ya, jadi lebih bagus kita menggunakan tanah aja. Kalau misalnya mau dibuat persemaiannya, bagus tanah dicampur dengan pasir. Pasir itu bagus, enak dijadikan persemaian. Karena butirannya itu tadi bunda dicabut, ya, campur. Bisa perbandingannya dicoba-coba aja ya anak-anak. Ibu ini juga nggak begitu, bukan ahli petani ya, cuma belajar aja juga sedikit-sedikit ya. Kadang suka nanam ya, cuma itu tadi Ibu, kadang kalau sudah banjir malah sudah lagi bertanam. Di kapas juga kan bisa. Ya, di kapas bisa juga, itu untuk perkecambahannya. Pertanyaan kedua Bu Yancis. Iya. Pertanyaan kedua ini dari Muhammad Luki Safwan 7A. Wah, 7A semua ya, rajin ya 7A ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apakah benar tanaman sayuran yang ditanam dengan media hidroponik lebih higienis daripada media tanah? Oh gitu ya, higienis ya, bersih ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari kualitas ya, malah lebih bagus kalau dari tanah ya, media alamnya yang digunakan. Karena hidroponik itu kan menggunakan zat kimia ya, pupuk buatan. Nah kalau pupuk buatan itu sebenarnya kan namanya zat kimia, mungkin 1-2 tahun belum kelihatan dampak terhadap kesehatan tubuh ya. Kalau itu terus kita makan, jadi lebih bagus kita menggunakan pupuk organik. Makanya biasanya itu lebih mahal sayuran yang dari pupuk organik dibandingkan dengan pupuk buatan. Cuma senengnya aja melihat ya, bersih, kelihatan bersih ya. Itu ya kalau menggunakan pupuk hidroponik. Jadi itu belum kelihatan pada kalau 1-2 tahun, tapi mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu dampaknya terhadap kesehatan tubuh manusia itu kelihatan itu ya. Jadi lebih bagus kita menggunakan pupuk organik kalau memang itu ada, tapi karena sekarang kan sudah banyak buatannya ya. Oke, satu lagi Bu, Siva Kolbina. Oh ya, 7A ya, rajin semuanya 7A ya. Ya, ini ada 7A lagi nih. Bu, dari yang saya lihat dan perhatikan dari pembelajaran ini, apakah itu yang disebut usaha tidak mengkhianati hasil? Nah, itu mah maksudnya itu mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Maksudnya mungkin gagal panen. Gagal ya?
Apa ya Tidak maksudnya? mengkhianati hasil berarti kan berhasil tuh. Artinya tanaman yang tidak berhasil itu mengkhianati hasilnya. Mengkhianati hasil. Oh, mengkhianati hasil, enggak tahu tuh apa itu. Tidak berhasil. Artinya Tidak berhasil tanamannya gagal, tidak ya? berhasil. Tidak panen. Kenapa tidak berhasil tanamannya? Itu tadi mungkin karena dari pemeliharaannya yang kurang diperhatikan gitu ya. Mungkin itu salah satunya. Tentu kalau misalnya mengenai bahan alatnya apa dan sebagainya itu kan penunjang semuanya, jadi termasuk pemeliharaannya lah. Pemeliharaannya tentu dengan alat yang kita gunakan. Ya mungkin dari segi pemeliharaannya sehingga seperti itu tadi pertanyaannya. Kemudian apa ya tadi ya anak ya? Apa yang Ibu mau sampaikan? Ya masih ada pertanyaan? Masih bentar dulu. Yang berikutnya dari Devina Akila Andrian kelas 7B. Bu, apa gulma itu bisa disebut tumbuhan liar? Iya. Memang gulma itu adalah tumbuhan liar. Tumbuhan yang tidak diinginkan. Itu kan sangat mengganggu tanaman utama. Misalnya kalian punya tanaman di pot. Banyak tumbuh tanaman-tanaman kecil kan? Itu namanya gulma. Dia mengganggu tanaman utama. Tanaman utama itu yang kamu tanam, yang kalian tanam itu dia rebutan makanan ya, sehingga nanti pertumbuhan tanaman utamanya itu lambat. Ya tumbuhan liar itu namanya tanam gulma anak. Ya nak ya. Oh, banyak pertanyaan. Ini kelas 7A ini banyak pertanyaan ya. Saya anak-anak Ibu melihat hasil yang Ibu koreksi di tugas pengelompokan sayuran itu ada Ibu punya catatan dari 353 siswa itu ya, yang Ibu koreksi 270 siswa yang nama-nama siswa itu yang tidak mengumpul tugasnya lewat classroom, ada sedikit lewat WA Ibu, itu Ibu sudah catat. Jadi banyak ada nama-namanya Ibu simpen. Jadi nanti jangan kalian berpikir wah Ibu enggak ngoreksi. Ibu koreksi loh. Ya. Jadi masa kalian bekerja Ibu enggak menghargai hasil pekerjaan kalian. Kemudian ada juga yang mengumpulkan setelah batas waktunya yang sudah ditentukan masih dikumpul. Itu tetap Ibu menilai, tetapi tentu berbeda dengan penilaian yang penilaiannya dengan yang tepat waktu. Ya anak ya, Ibu melihat di situ kedisiplinan kalian bekerja. Paham ya? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Mihada 7H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Apakah tanaman hidroponik hanya bisa di air? Apakah tidak bisa di tanah yang berlumpur agar dapat lebih bagus hasilnya? Namanya hidro kan air. Hidro itu artinya air. Ponik itu ya, di air. Jadi itu hidroponik ya memang sebagai media air yang kita gunakan tanpa tanah. Makanya disebut makanya disebut hidroponik. Gitu ya. Kalian biasa melihat tanaman yang di tempat yang berlumpur. Apa ya? Petani padi ya? Gitu ya. Masih ada yang bertanya atau Banyak, sudah? masih ngantuk nih. Banyak pertanyaannya anak nih. Siapa Khairul Azam 7A? 7A ini rajin ya. 7A ini 4 orang yang tidak mengumpulkan tugasnya loh. Bu, saya ingin menanam daun saledri. Bolehkah mengambil bibit dari anaknya, bukan dari bijinya? Boleh saja, yang penting kalian catat. Catat tanamannya bisa bertumbuh baik, ditanam aja. Ya pokoknya apa yang kalian bisa lakukan silakan dilakukan, dibuat. Nanti kalau misalnya
kedua kalinya belajar lagi menggunakan benihnya. Ya, karena itu seledi itu kan punya benih ya. Ada bijinya, ada bunganya itu. Daun bawang juga. Tuh. Apa namanya itu? Oke, yang berikutnya Bu. Dari Hamdala Raja 7J. Pinter ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa penyebab perkecambahan jadi tidak berhasil? Oh gitu ya, persamaian yang tidak berhasil ya. Banyak faktor. Pengalamannya ya, yang ibu pernah lakukan ya. Ini pengalaman ibu ya, anak-anak ya. Mungkin bisa kalian mendapatkan ilmunya lebih banyak di pelajaran IPA ya. Kalau ibu melihat tuh matahari, kalau kurang cahaya anak, biasanya perkecambahan itu tidak berhasil. Kalau kurang cahaya, biasanya kuning aja, memanjang. Apa namanya tuh? Batangnya memanjang gitu. Itu biasanya itu pengalaman yang ibu biasa lakukan. Terlalu banyak air. Jadi perlu kalau kita perkecambahan itu perlu tempatnya yang agak lembab, tapi ada apa namanya? Sirkulasi. Ada cahayanya gitu ya, tapi bukan cahaya artinya langsung panas matahari langsung ya, enggak ya. Ya seperti itu yang pernah dilakukan kakak kelasnya, melakukan nanam sawi menggunakan rock wool. Banyak yang seperti itu anak, karena kurangnya cahaya ya, ditaruh dalam kelasnya sehingga hanya memanjang aja batangnya, kuning lagi. Itu biasanya. Yang berikutnya dari MHD AW 7H. Bu, saya mau nanya, jika tanaman apakah bisa disilangkan jenisnya? Tanaman apa yang bisa disilangkan jenisnya? Kalau tanaman sayuran, kita kan bicara tanaman sayuran ya anak ya. Ya, jadi pertanyaannya jangan lepas dari tanaman sayuran lah. Ibu juga bukan ahli tanaman nih. Yang biasa disilangkan itu biasanya anggrek ya. Kembang kertas. Oh, flamboyan, genfil. Supaya bunganya bisa campur-campur gitu ya, warna-warni gitu. Oke, satu lagi Bu, masih dua nih. Mesiva Sabia, kelas 7A. Bu, kok saya sering lihat tanaman disiram dengan air parit. Itu untuk apa Bu? Ya, air parit itu artinya banyak nutrisinya yang kan ya, jadi kita pikir dulu. Pupuk itu kan dari kotoran ya. Nah, sedangkan parit itu kan asalnya dari mungkin seperti itu anak ya. Banyak nutrisi Ya, kan. mungkin kurang air Bu, lagi kemarau kayak disiram air parit. Ya. Bisa juga karena kurang air nggak di sekitarnya, yang ada yang banyak ada air parit jadi siram. Oke, yang berikutnya. Ini banyak dari 7A ya bertanya ya. Abi Dwiva Mukti, kelas 7D. Bu, lebih bagus mana tanaman hidroponik sama yang ditanam di pot? Tadi kan ya itu ibu berikan, tergantung kalian apa namanya yang kalian mau ditanam, mau pakai apa. Kalau dari sisi artinya enak, praktis untuk mengerjakannya ya enak pakai apa namanya, untuk hanya sekedar untuk bertanam aja, artinya untuk sebagai apa ya namanya, hobi, belajar apa, hiburan gitu ya. Ya hidroponik bisa. Hidroponiknya nggak terlalu kotor kan. Ya tergantung orangnya sih. Tapi kalau misalnya dari segi hasil ya apa namanya, untuk dikonsumsi ya itu tadi dampaknya tadi itu. Tapi hanya kalau untuk sekedar ngisi-ngisi waktu ya terserah mau pilih yang mana, mau pakai hidroponik, mau pakai media tanah, terserah aja. Ya, kita batasi Bu ya, 2 lagi Ya. Sudah Bu ya. Iya, ini sudah jam berapa nih? Banyak betul pertanyaan. Sudah ya?
Dua lagi Bu. Dua lagi. Dua lagi. Sudah terlanjur di kopi nih. Dari M Haddad AW 7H lagi sama ini. Bu, apakah tanaman hias bisa dihidroponikan? Tanaman hias. Ya. Hias itu apa ya? Bunga-bunga ya. Biasa kan ada kan biasa itu tanaman hias yang berkayu ya. Biasanya tuh orang dulu tuh di teratai. Ya hidroponik ya memang hidupnya di air. Kalau yang kayu itu biasanya biasanya di stek gitu ya, yang tanah baru ditaruh di botol, setelah tumbuh akar dalam botol baru dipindahkan ke tanah. Itu biasanya juga sih dilakukan orang itu ya. Media perantara. Iya. Kayak yang terakhir Bu, Fatima Terakhir ya. Khadijah. Terakhir sudah, habis ini sudah. Ya. Bu, cara bedain bibit yang baik dan bibit yang nggak baik gimana? Gitu. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau mau melihat bibit yang bagus, yang bersih dari kotoran, seragam besarnya. Kalau kalian mau melihat, bisa kalian menggunakan air hangat-hangat ya. Misalkan itu yang mana yang kosong, yang ngambang, yang ngapung itu yang dibuang aja. Karena itu tidak berisi. Tadi kan salah satu bibit yang baik itu adalah yang berisi ya. Itu jadi yang tenggelam itu yang bagus. Salah satunya ya. Mungkin itu aja dari Bu Ayah Nanak ya. Kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Silakan kalian mencoba bertanam. Jangan lupa dicatat apa yang kalian lakukan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.